Oke, selamat malam member PHP Indonesia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi malam hari ini yang ke-160 sekian. Nggak usah hitung itulah, udah banyak pokoknya. Dan malam hari ini masih di rangkaian PHP, masih dalam rangkaian belajar daring teknologi cloud di edisi paling terakhir di akhir bulan ini. Saya meminta teman sohib saya, Bang Ariolo, untuk mengisi topik kita di bagian yang terakhir ini, dan terima kasih beliau bersedia banget dan sangat mendukung. Terima kasih sudah mengisi di program kita kali ini. Dan di edisi terakhir di bulan ini teknologi cloud, kita akan bersama-sama dengan Om Ariolo untuk belajar CI/CD for mobile apps in Microsoft environment. Sebuah topik yang ada di lingkungan cloud Azure yang mungkin teman-teman juga pingin penasaran kayak gimana nih. Biasa saya cuma dengar di sebelah sono, di kubu biru merah dan sebagainya. Nah, kali ini kita mau dengar dari kubu Azure itu bagaimana. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin dapat sesuatu yang baru dari pembelajaran kita hari ini. So, stay tune, dan seperti biasa program acara ini akan dilaksanakan selama 45 menit presentasi. Di bagian kedua kita akan dengarkan tanya jawab. Saya menanti pertanyaan teman-teman di kolom komentar, nanti saya akan bacakan di bagian kedua. Dan PHP di Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niaga Hoster, Rumah Komunitas, Kodepolitan, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat selalu untuk CEO-nya dan seluruh staf yang bekerja di perusahaan startupnya masing-masing. Kita terus berjuang dan going to the next level. Oke, tanpa perlu menunggu waktu yang lebih lama, kita akan segera mulai PHP di Online Learning kita. Waktu dan tempat saya akan serahkan ke Om Ariolo sebentar. Oke. Share screen-nya udah bisa ya? Ya. Oke. Oke, screen saya kelihatan nggak? Sudah kelihatan. Oke, mantap. Oke, kita mulai ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Wah, saya udah lama banget nih nggak ngisi webinar atau malah live di PHP Indonesia ini pertama kali ya. Oke, jadi kali ini seperti yang Om Peter katakan tadi, bahwa ada rangkaian aplikasi cloud di PHP ID Online Learning di bulan Januari ini. Nah, saya ditodong sama Om Peter nih untuk bawain tentang Azure Pipeline gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang pakai Jenkins atau GitLab, atau bahkan sekarang lagi ngetren GitHub ya. Ya, saya lagi coba pakai kakaknya GitHub, karena GitHub Action juga sebenarnya dari Azure Pipeline gitu ya. Temanya malam ini CI/CD aplikasi seluler pada lingkungan Microsoft. Kita nggak banyak slide sih, saya lebih banyakin ntar kita main-main di dalam lah, jadi lebih banyak praktek lah. Oke, ini profil singkat saya, nama saya Ron Ariolo Sitorus, teman-teman. Teman-teman bisa manggil saya Yolo. Umur saya 28 tahun, bulan Maret nanti. Ya sebenarnya masih 27 sih, secara KTP masih 27, tapi ya kita bilang 28 lah ya. Domisili saya saat ini di Sukabumi, di Jawa Barat. Ya, ini prestasi saya paling tinggi lah. 4 kali saya dapat penghargaan dari Alibaba Cloud sejak 2018. DevOps enthusiast. Saat ini saya kerja di Antara sebagai DevOps engineer, di gandeng tangan juga sebagai DevOps engineer. Saya technical advisor di Hilotech sama solution architect di Komrov. Kadang juga saya ngajar atau jadi juri. Ya pokoknya apapun yang bisa menghasilkan uang dikerjakan lah. Karena kita hidup butuh uang gitu ya. Oke, topik webinarnya ya apa itu CI/CD, proses CI/CD untuk aplikasi seluler, terus tools atau alat CI/CD milik Microsoft. Oke, ini saya mau bikin pernyataan dulu, disclaimer ya. Semua alat dan materi pada webinar ini tidak mengikat. Jadi sesuai dengan perkembangannya nanti teman-teman bisa rajin-rajin improvisasi terhadap tools-tools yang saya akan gunakan. Sebenarnya saya juga nggak pakai banyak tools kok, karena waktu kita juga nggak terlalu lama begitu ya. Nah, dimulai dari definisi dulu nih, ya, biar kayak dosen kan. Ya, ini definisinya saya ambil dari AWS, situsnya AWS ya. Jadi DevOps itu adalah kombinasi dari filosofi budaya, penerapan, dan peralatan yang meningkatkan
kemampuan organisasi untuk memberikan aplikasi dan layanan dalam kecepatan yang tinggi. Dalam hal ini mengembangkan dan meningkatkan produk dalam waktu yang lebih cepat. Nah, itu DevOps, dan teman-teman juga pasti udah sering banget lah baca di mana-mana gitu kan tentang hal ini. Nah, kalau kita bicara tentang DevOps, kita akan bicara satu kata lagi atau satu frase ya sebutnya ya, yaitu adalah CI/CD. Erat nih kaitannya antara DevOps dengan CI/CD gitu. Nah, CI/CD sendiri itu kan kalau CI-nya singkatan dari Continuous Integration, kalau CD-nya itu Continuous Delivery atau Continuous Deployment. Nah, ini tuh adalah praktek pengembangan perangkat lunak yang dapat dilakukan secara cepat. Nah, intinya tuh proses ini memastikan bahwa aplikasi yang teman-teman programmer itu pekerjakan di lingkungan laptopnya lokal itu bisa sampai ke distribution, entah itu berbentuk server, bisa web server, bisa database, atau bisa juga ke misalkan tools kayak Play Store atau App Store. Nah, kalau terus bedanya di mana gitu antara DevOps dengan CI/CD? DevOps itu budayanya, CI/CD itu praktek untuk mengejar budaya tersebut. Gitu ya. Nah, ini adalah simple CI/CD pipeline. Intinya dalam DevOps itu atau dalam CI/CD itu build, test, deploy. Tapi karena kita baru tahap awal gitu ya, kita jangan suka ngejar sesuatu yang terlalu tinggi gitu. Mungkin teman-teman di perusahaan lain punya standar yang tinggi. Saya juga di perusahaan juga, kalau dibilang steps itu pasti panjang banget. Nah, cuman kalau kita bilang untuk latihan atau untuk tahap awal, itu malah bisa intinya build, deploy. Jadi setelah di build, di deploy. Karena tujuannya seperti yang tadi CI/CD itu, bahwa di komputer ini jalan, di sana jalan di distribution-nya. Oke, ini adalah alat-alat DevOps pada Microsoft. Yang pertama itu Azure Board. Azure Board itu kalau teman-teman tahu mungkin kayak Jira, ya. Dia untuk project management gitu. Terus yang kedua Azure Repo. Azure Repo ini larinya ke apa ya? Ke GitHub atau ke GitLab juga bisa. Nah, terus Azure Artifact. Nah, ini untuk menyimpan artefak internal kita. Mungkin kalau teman-teman yang mainnya di Java, itu pernah dengar JFrog ya. Kalau Java kayaknya di JFrog ya artefaknya. Nah, ini kita artefak sendiri nih. Karena ada beberapa hal kenapa kita harus pakai artefak sendiri. Seperti misalkan NuGet atau NPM juga bisa. Terus tools yang akan kita pakai hari ini adalah yang utama adalah Azure Pipeline. Jadi kalau kita bicara Azure DevOps, itu bukan bicara pipeline-nya aja, tapi bicara semua aplikasi ini. Nah, tapi betul tools yang utama adalah Azure Pipeline-nya untuk mengintegrasin semuanya. Nah, ini head-to-head-nya kita bisa bilang dengan GitHub Action atau GitLab CI, Travis CI, dan yang paling besar tentu aja ini head-to-head dengan Jenkins gitu. Nah, yang terakhir itu Azure Test Plan. Ini juga saya belum terlalu paham, tapi ini buat tes UI. Kalau nggak salah sih buat tes UI gitu ya. Oke, lalu nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana ngedeploy aplikasi yang kita build tadi. Memang ada 3 pilihan nih teman-teman. Ada Google Play, ada App Store, ada App Center. Tapi karena judulnya adalah kita coba CI/CD mobile untuk lingkungan Microsoft, kita akan cobanya hanya di App Center saja gitu. Oke, kita langsung mulai nge-lab. Wah, cepet banget ya. Saya ke ini-ininya ya. Sebentar. Oke. Nanti kita akan coba siapkan environment-nya. Terus nanti ada buat service connection, terus kita bikin pipeline-nya. Jadi ini lebih banyak di praktiknya dibanding teorinya sih. Karena teorinya kan bisa langsung dibaca. Oke. Oke, teman-teman bisa akses kalau mau bikin akun langsung bikin akun aja ya di dev.azure.com. Nanti ya tinggal bikin aja sih kayak bikin akun biasa aja gitu. Nah, kebetulan saya udah ada akunnya dan ini udah ready untuk demo ya. Oke, jadi ini di sebelah kiri tombol menunya. Nggak banyak yang sebenarnya unik sebenarnya teman-teman. Ini tuh tinggal dilihat-lihat aja gitu.
dashboard. Nanti ini untuk lihat statistik biasanya. Jadi kalau kita wah project ini nih laporannya kayak gimana, pipeline-nya berapa yang berhasil, distributionnya berapa yang berhasil. Kadang kan build-nya berhasil, deploy-nya gagal. Itu yang sering terjadi. Terus bisa wiki ini untuk bikin dokumen. Ya ini kayak semacam apa ya, kalau Atlassian itu saya lupa deh. Confluence kalau nggak salah ya. Ya ini semacam Confluence tapi lebih dasar. Kalau Confluence itu udah pro. Udah bagus banget sih, lebih bagus Confluence sih. Nah, ini board ini head to head dengan Jira atau Trello. Kita bisa ngelihat boardnya berbentuk backlog atau berbentuk sprint. Terus ada sebentar. Ada repo. Nah, repo ini kayak GitHub atau GitLab ya, teman-teman, atau Bitbucket. Nah, ini juga fungsinya sama aja, kita bisa pakai source tree untuk ke-connect dia atau bisa langsung dari Visual Studio Code. Yang saya tahu ini unlimited ya repo-nya, jadi aman. Cuman user yang bisa mengakses Azure DevOps ini kalau versi gratisnya itu cuma 5. Gitu. Ada informasinya itu Azure Pipeline. Jadi ada limitasinya kalau gratis. Kita kan kita suka yang gratis ya. Oke, di sini tuh ada limitasinya. Nah, ini limitasinya teman-teman. Jadi ada 2 jenis Azure DevOps tuh. Ada yang service, ada yang server. Kalau service kita pakai langsung yang punya Microsoft. Kalau DevOps server itu kita nginstal di server kita. Tapi kalau ini tuh teman-teman harus kontak ke si sales-nya dulu, nggak bisa sembarangan. Nah, untuk DevOps service ini saran saya sih kalau teman-teman nanti langsung bikin aja yang buat tim biar tools collaboration-nya lebih banyak. Gitu. Nah, untuk tim ini tuh 5 user pertama gratis. Nah, per usernya ntar kena berapa nih? Misalkan nih 6 user per bulan. Gitu. Ini juga test plan-nya juga kalau ini bisa trial dulu sih. Ini untuk test plan. Tapi kalau kita nggak pakai test plan, karena kalau test plan kan biasanya bisa integrasi dengan yang lain ya. Test plan-nya Microsoft juga jarang dipakai sih. Tuh. Untuk runner, kalau kita bicara tentang DevOps, tentang CI/CD itu kan pasti ada runner yang jalan ya. Nah, runnernya itu sama Microsoft disediakan 2. Yang pertama itu dari Microsoft-nya langsung, yang kedua kita bisa install runner-nya sendiri. Nah, kalau yang dari Microsoft itu gratisnya itu adalah 1.800 menit. Ini sama kayak yang di GitHub Action. Gitu. Nah, kalau misalkan udah nyampe 1.800 menit, teman-teman mau pakai yang Microsoft tetap, itu teman-teman tambah 40 US per bulan. Nah, itu untuk biaya runner-nya. Nah, kalau misalkan kita bisa nih konekin paralel dua runner ya. Yang pertama itu dari Microsoft-nya, yang kedua kita install sendiri. Nah, di install sendiri itu kita cuma dikasih 1 yang gratisnya, tapi unlimited. Jadi kalau saya sendiri sih sampai saat ini pakai yang berbayar ya, karena kalau misalkan kita pakai yang gratis 1.800 tentu akan habis, paling 1.800 tuh kalau di saya ya, di kantor saya itu paling 3 hari 4 hari kayaknya udah habis di 1.800 menit. Karena ada beberapa pipeline yang 1 kali jalan pipeline itu bisa sampai 2 jam. Nah, itu biasa yang di iOS ya. Gitu, itu untuk runner-nya ya. Oke, lalu ada pipeline. Nanti kita akan coba bikin pipeline di sini. Gitu ya. Test plan, ini saya nggak pedalami lebih lanjut. Terus ada artifak. Karena ini masih kosong, jadi artifaknya juga masih kosong. Tapi teman-teman bisa masukin NuGet atau file-file jar ya, dependencies-nya. Kalau pakai Maven kayak gitu. Maven repository-nya tuh bisa dipindahkan ke sini. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, teman-teman yang baru gabung di bidang ini. Kenapa sih kita harus pakai artifak sendiri? Gitu. Nah, ini kasus yang dialami banyak programmer Java ketika kemarin saya lupa deh namanya. Pokoknya kalau nggak salah JFrog tuh tutup lah. Pokoknya salah satu repository ya, salah satu tempat artifak repository itu tutup. Nah, udah tuh langsung pada bingung. Nah, solusinya kita download dulu, kita upload ke sini.
Oke, kita langsung ke prakteknya. Ini ada repo, teman-teman. Ini saya download langsung dari Microsoft. Jadi Microsoft juga udah nyediain reponya langsung ya. Oke, ini file Android dibuild pakai Gradle. Kebetulan Gradle way-nya udah ada nih. Jadi kita nggak usah generate Gradle wrapper-nya lagi. Oke, kita coba bikin pipeline. Nah, di menu pipeline ini kalau ntar teman-teman lebih advance, ini banyak pilihannya ya. Ada environment ini untuk lebih ke deploy-nya sih. Tapi kalau misalkan teman-teman developer ya, ini kan targetnya untuk developer, bukan untuk site reliability engineer gitu ya. Mainnya di pipeline, kalau nggak paling mentok nanti di library sih. Gitu. Kita bikin pipeline-nya dulu ya. Ada sebenarnya ada dua pilihan pipeline. Yang pertama klasik, yang kedua YAML. Yang klasik itu pipeline yang jenis lama. Sebenarnya dibilang jenis lama, tapi menguntungkan juga. Jadi bagi teman-teman yang mau bikin pipeline secara cepat, itu bisa pakai classic editor. Kita ntar praktiknya pakai YAML, tapi saya akan liatin dulu aja. Classic editor tuh kayak gimana sih? Gitu. Oke, ini classic editor kita disuruh pilih source code-nya. Source code-nya itu bisa dari GitHub, GitHub Enterprise Server, Subversion, Bitbucket Cloud, atau Git yang lain juga bisa. Nanti teman-teman tinggal tempelin connection-nya dengan URL-nya. Karena kita ke Azure repo-nya langsung, kita langsung klik continue. Ini repositorinya udah ada, demo Android. Terus pilih empty job. Nah, kalau kita bicara di sini, ini tinggal klik-klik aja teman-teman. Misalkan, wah kita kasih nama deh pipeline-nya, misalkan Android PHP ID. Terus agen pool-nya, nah ini runner-nya tadi. Karena kita cuma satu, Azure Pipeline doang yang disediakan sama Microsoft. Terus agent specification-nya, nah ini bisa nih. Kalau teman-teman pilih pakai yang Microsoft, enaknya apa? Teman-teman nggak usah install lagi manual kebutuhan-kebutuhan yang lain. OS-nya juga bisa tinggal pilih. Bisa pilih mau pakai Mac OS, atau Ubuntu, atau Windows Server. Gitu. Nah, terus kalau mau nge-build gimana? Nah, kita tinggal ini aja nih, klik tasknya, terus cari deh, misalnya kita build-nya pakai Gradle. Ya udah tinggal tambahin Gradle-nya aja. Nah, terus bentar ini diisi. Udah. Nah, tapi kita mau yang lebih keren nih saat ini. Kita pakai yang YAML. Kenapa pakai yang YAML? Karena kalau misalkan kita pakai YAML, ketika source code kita dipindahkan ke yang lain, itu masih aman. Ketika pipeline-nya misalkan mau dipindahkan ke project yang lain gitu ya, pindah project, misalkan pindah akun Azure, itu gampang dipindahkan. Tapi kalau klasik, teman-teman harus build sendiri. Gitu. Nah, kita pilih code-nya itu Azure Repo Git. Nah, ini udah ada reponya ya, demo Android. Sebentar dulu, teman-teman. Nah, ini ada configure your pipeline. Kita bisa langsung sesuaiin mau Gradle atau Android. Tapi kita pilih starter aja saat ini. Oke, ini starter pipeline-nya. Nah, kita bikin dulu nih. Nah, kita mulai belajar bikin pipeline di Azure DevOps. Azure Pipeline. Nah, triggernya itu by branch ya, teman-teman. Mau branch-nya branch master, misalkan, oh ternyata ini pipeline, ntar bisa juga untuk branch staging. Itu terserah teman-teman. Tapi untuk saat ini kita pakai branch master. Terus pool-nya. Nah, pool ini seperti yang tadi di klasik, kita bisa tentukan OS-nya sama agent itu mau yang apa. Nah, ini buat apa sih kita nentuin? Nah, nanti teman-teman bisa cari aja di Google Microsoft Hosted Agent Azure Pipeline. Nah, ini ada isinya nih. Contoh, misalkan macOS 10 X Catalina 10.15. Kita bisa klik link. Nah, di sini
kita bisa langsung lihat gitu ya. Misalkan Xcode. Nah, Xcode yang udah ada di macOS 10.15 ini isinya apa-apa aja sih, teman-teman gitu. Teman-teman bisa pakai Xcode 12.4, bisa pakai 12.3, ntar path-nya itu apa, sama SDK yang terinstall juga udah ada dalamnya. Jadi teman-teman kalau misalkan bikin agent sendiri, harus install manual lagi, install SDK, install Xcode, atau dalam hal ini kita misalkan install Gradle-nya. Gradle juga kan ada banyak versinya, kayak gitu ya. Nah, ini kebetulan di dalam sini ada Gradle 733. Nah, ini ada tools-toolsnya, 7zip, ada Aria, AZ Copy. Kebanyakan utilities-utilities yang dipakai oleh saya ya, kalau saya pribadi itu ada. Bahkan sampai kayaknya Alibaba, oh ya, Aliyun CLI ini kan cloud yang jarang dipakai ya, Alibaba Cloud. Walaupun saya MVP-nya, tapi saya menyadari bahwa Alibaba itu jarang dipakai. Nah, tapi dia udah ada tools-nya juga kok, di dalamnya udah ada Aliyun CLI. Oke, untuk saat ini kita pakai, bentar, saya punya catatan sebenarnya di samping sini. Kita pakai Mac OS versi 10.15 karena tadi saya udah uji coba aplikasi ini jalannya di macOS 10.15. Nah, kalau teman-teman mau belajar untuk bikin ini ya teman-teman harus belajar YAML dulu ya. Nah, sebenarnya kita bisa nambahin 2 stage, ada job, lalu dalam job ada step. Tapi karena kita ini pipeline-nya cuma satu, langsung jalan gitu ya, nggak ada branch development, nggak ada branch staging. Jadi kita bisa langsung aja pakai perintah step. Nah, setelah perintah step ini, baru kita masukkan nih, langkah-langkah apa sih yang mau kita lakukan untuk build aplikasi ini, gitu ya. Oke, yang pertama, kita bisa pakai Gradle. Oke, Gradle wrapper-nya itu Gradle W, ya. Mungkin teman-teman filenya ada yang lain juga, gitu ya. Tapi kalau di saya sih Gradle W sama dengan yang lain, ya. Working directory-nya, nah ini working directory ini bisa bentuknya nanti variabel. Tapi saat ini karena kita masih satu pipeline, nah itu bisa langsung, gitu ya. Sorry, bukan satu pipeline, satu environment, terus repository yang kita pakai, resource-nya juga cuma dari resource Azure Repo aja kan. Nanti teman-teman juga bisa integrasi dengan Bitbucket, dengan GitHub. Bahkan dalam satu kali pipeline running itu, teman-teman bisa check out, misalkan, oh ternyata tools DevOps-nya ada di Bitbucket, terus tools untuk QA ada di GitHub, tools untuk apa nih, orang SRE misalkan ada di GitLab. Nah, itu bisa digabungin jadi satu di sini. Gitu. Nah, biasanya itu untuk bermain dengan working directory-nya. Tapi saat ini kita nggak pakai dulu ya. Terus tasnya, nah ini kalau tasnya langsung call si developer-nya ya, atau teman-teman kalian sebagai developer tentu tahu tasnya ini apa, assemble tasnya. Untuk project ini tuh assemble, debug, test. Kita nggak usah melakukan unit test, saya takutnya error. Tapi kalau misalkan dilakukan juga nggak apa-apa kalau ntar mau coba. Tapi kalau kita bicara yang benar, ini dilakukan. Cuman ini karena cuman webinar ini aja, kita nggak usah lakuin dulu. Code coverage juga kita nggak usah. Nanti code coverage ini bisa pakai Jacopo ya, biasanya yang terkenal. Java Home-nya kita pakai versi 8, JDK 8. Arsitekturnya tentu 64 bit. Gradle option-nya kita tentuin biar cepat 3072. Nah, kalau teman-teman dalam hati ada pertanyaan, ini sebenarnya Gradle option ini apa gitu ya. Jujur ketika saya menjadi DevOps engineer juga saya nggak paham. Karena ini yang paham itu developer. Nah, saya cuma tanya ke developer, ini cara build-nya gimana, gini-gini. Nah, kita sebagai DevOps engineer itu cuma masukin doang. Tapi kalau sekarang ya sedikit-sedikit udah paham lah. Kalau ada yang mau integrate dengan Sonar Cube atau Sonar Cloud juga bisa. Tadinya hari ini saya mau integrate dengan Sonar Cube atau Sonar Cloud. Tapi kayaknya kelamaan. Jadi mungkin next PHP Online Learning saya ntar bisa share tentang Sonar Cube atau Sonar Cloud gitu ya. Oke, kalau sudah propertiesnya sudah diisi semua, ya tinggal add task-nya. Nah, udah jadi nih task build-nya. Nah,
hasil build ini kan ngeluarin output ya, berbentuk APK gitu ya. Kalau Android berbentuk APK, nah kita copy dulu APK-nya biar nanti kita bisa download. Kita bisa pakai perintah copy file. Source foldernya nggak diisi nggak apa-apa. Kontennya, karena kita tidak tahu di APK-nya itu di dalam ada di mana, kita bisa pakai ini. Tapi kalau misalkan nanti secara kalau teman-teman praktekin, kalau teman-teman udah tahu kontennya ada di mana, itu langsung diambil aja. Langsung path-nya juga bisa. Terus target foldernya itu ini adalah filenya kan APK-nya ini ya. File APK ini mau di-copy ke mana? Nah, itu namanya target folder. Di sini saya bikin variabel bawahannya si Azure DevOps. Artifact staging directory. Oke. Bisa pilih clean target kalau teman-teman misalkan di task sebelumnya itu ada melakukan copy atau melakukan apa, bisa clean targetnya dulu. Tapi kan kita udah pasti ini nggak ada. Oke, kita add. Nah, ada satu parameter lagi, teman-teman, kita bisa kasih display name. Display name itu buat apa? Display name itu nanti ketika pipeline jalan, jadi kita tahu ini task ngapain nih. Kan tulisannya cuma copy file doang. Nah, kita nggak tahu yang di copy itu apa. Mungkin kalau saat ini karena cuma satu, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita ada 10 kali copy, ini lagi copy file apa, kita nggak tahu kan. Nah, copy distribution file misalkan. Oke. Nah, yang terakhir, setelah APK-nya udah ada, ini kan build ngeluarin APK, APK-nya kita copy ke sini, terus kita jangan langsung deploy, kita tes dulu di internal kita. Bisa ke-download nggak itu APK? Gitu. Nah, kita pakai publish artifact. Publish artifact, ini deh kayaknya. Sorry. Nah, di sini dia langsung ini ya, path to publish-nya. Karena tadi kita udah define ada di sini, jadi langsung samain aja ke sini juga. Nah, ini artifact name, teman-teman bisa pilih. Terserah sih, kalau teman-teman nanti ngupload artifaknya banyak, bisa didefinisikan aja. Gitu. Nah, kalau ini kita saat ini adalah drop. Ini nama bawaan sih. Kalau mau diedit juga bisa. Misalkan distribution file. Gimana sih? Distribution file misalkan gitu. Nah, udah nih. Saat ini kita udah jalan nih. Udah jalan. Pipeline-nya udah berhasil. Kita save. Nah, ini sebagai teman-teman harus rapi ya kalau main Git. Bikin branch baru dulu kalau mau ngedit apa-apa. Jangan semuanya diterabas di master gitu. Azure Pipeline, save and run. Oh, pipeline-nya udah ada katanya. Bentar. Oh, tadi saya ada latihan. Oke, kita kasih nama ini aja deh. PHP ID demo, nama branch-nya. Nah, ini dia lagi ngejalanin. Nah, sambil ngejalanin kita bisa langsung lihat nih prosesnya. Ini kita tunggu aja. Saya izin matiin kamera sebentar ya sama matiin audio. Oke, ini dia lagi proses Gradle-nya. Yang pertama itu tentu by default dia langsung check out. Nah, kalau advance lagi nanti belajarnya, itu check out-nya bisa banyak sih. Karena kan sekarang lagi musim yang namanya GitOps itu loh, yang memisahkan antara Git-nya
developer sama Git-nya si programmer. Wow, ini kenapa nggak jalan Gradle-nya ya? Oke, kita coba lihat dulu, kita perbaiki dulu ya. Sebenarnya saya tadi udah ada bikin inian pipeline-nya. Jadi kita akan jalan pakai pipeline ini aja. Yang jalan di Gradle-nya ya yang gagal ya. Jadi kita copy dulu aja si Gradle-nya. Kita bisa dari sini langsung edit pipeline. Si Gradle-nya, oh ini pakai Gradle 3, mungkin dia jadi nggak kompatibel. Atau udah Gradle 3. Nah, saya masih, ini runner-nya masih pakai Gradle 2. Ini unit testnya kita nggak usah dulu. Oke, kita save. Nah, ini langsung ke PHP ID demo, terus run. Saya deg-degan sebenarnya ini berhasil atau enggak gitu ya. Kalau enggak, saya malu banget nih. Live lagi. Hasil lah. Oke, sedikit penjelasan yang barusan. Jadi, tasnya itu dia ada versinya juga ya, teman-teman. Ada versi 2, versi 3. Nah, itu perlu seni juga tuh untuk ngelihat. Makanya kita harus belajar environment-nya ini secara keseluruhan. Gitu. Biasanya sih dengan 3, kalau kita jalanin pakai versi 2, tasnya terus kita upgrade ke versi 3 harusnya jalan. Tapi ini nggak tahu, mungkin tadi saya salah ketik atau gimana ya. Tapi ini karena kita dibenturkan dengan waktu, jadi kita pakai pipeline yang sebelumnya udah jadi. Oke, ini dia lagi nge-build ya, buat ngeluarin ntar hasil output-nya itu adalah berbentuk APK. Oke, nih berhasil. Puji Tuhan nih, berhasil. Sempat gagal tadi, deg-degan saya. Oke, kita biar teman-teman nggak pusing, kita balik ke menu pipeline. Oke, ini ada pipeline yang sudah jalan, ya, namanya demo Android. Barusan kita jalankan secara manual. Tadi ada trigger master, jadi ketika kalau misalkan nanti ada secara otomatis ya teman-teman commit ke repo yang branch master, dia langsung jalan sendiri pipeline-nya. Oke, ini hasil tadi. Yang pertama nih yang gagal tadi, ini yang kedua yang udah jalan. Nah, di sini ada satu artifak build ya. Ada 2 jenis artifak. Yang pertama artifak yang tadi sebelah kiri di sini, yang di bawah ini artifak untuk repository artifak. Ada artifak untuk hasil build-nya. Biasa output-nya itu termasuk kalau kita tadi melakukan unit test, ini bisa langsung dari sini juga hasilnya. Nah, ini nama filenya ya, distribution file, app, build, output, APK. Nah, sekarang udah ada 2 APK yang terbuild, berarti build kita berhasil. Nanti isi APK-nya, apakah namanya harus gini? Tentu tidak. Tentu ini disesuaikan nanti oleh APK atau aplikasi yang teman-teman buat ya. Makanya, pokoknya kalau teman-teman di sini ada yang mungkin mau jadi DevOps engineer,
pastikan yang satu teman-teman agak tahu, nggak usah paham, tahu tentang aplikasi yang mau dibuild. Yang kedua, rajin-rajin tanya sama developer, karena dia yang bikin, dia yang harus tahu. Gitu ya. Oke, sekarang kita udah ada nih nama aplikasi prod.debug.apk. Ini yang akan kita distribusikan. Ini teman-teman bisa download juga langsung, ya. Nah, sekarang kita mau ngedistribusin aplikasi ini ke App Center. Nah, App Center ini apa, teman-teman? App Center ini kayak Play Store atau Play Store atau App Store ya kalau iOS. Nah, tapi ini punya Microsoft. Dia lebih powerful lagi. Kenapa? Karena dia bisa semua OS yang umum. Saya akan tambahkan aplikasi baru. Teman-teman ntar bisa daftar ya di App Center. Saya tambahkan aplikasi baru. Namanya misalkan PHP ID Demo. Ini rilisnya ada macam-macam. OS-nya karena kita Android, ya pakai Android. Terus tadi platformnya pakai apa? Mungkin ada yang pakai Unity, pakai Xamarin, atau React Native. Nah, kalau yang tadi kan pakai Java atau Kotlin ya. Add new app. Oke, saat ini kita udah berhasil bikin aplikasinya secara project ya. Nah, kita ingin distribute. Nah, saya akan jelasin dulu ya. Jadi ini ada build. Sebenarnya di App Center ini teman-teman bisa langsung build juga aplikasi teman-teman. Cuman ada beberapa hal keterbatasan gitu ya. Kita lebih fleksibel pakai Azure Pipeline. Terus ada tes. Ini bisa ngelakuin tes si aplikasinya. Device ini device apa aja sih yang mau dimasukin ke aplikasi ini? Kan kadang ada aplikasi, waduh jalan nggak ya di Android 11 kayak gitu ya. Nah, kalau yang diagnostik sama analitik ya settingan standar lah ya. Ada rilis, nanti kita akan lihat di sini hasil aplikasi kita, ada grup sama ada store. Kalau store ini untuk connect ke Google Play. Jadi teman-teman juga bisa ngelakuin CDI/CD, begitu approve, brand master, itu langsung masuk ke Play Store. Itu bisa dari sini. Oke. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengatur service connection. Teman-teman ke project teman-teman dulu, terus ada project setting di pojok kiri bawah. Ada service connection. Nah, service connection ini adalah koneksi untuk menghubungkan antara Azure Pipeline yang kita pakai dengan third party yang ada di luar. Ada berbagai macam service connection, ya third party yang bisa kita pakai. Bahkan sampai Chef juga ada. Ini juga bisa integrasi dengan Jenkins, ada dengan Maven. Nah, kalau kita saat ini pakai Visual Studio App Center. Oke, ketika bikin service connection, kita disuruh bikin API token. Nah, token ini yang nanti akan berkomunikasi dengan ini ya token. Bingung juga jelasinnya. Oke, token ini kita bisa lihat di mana. Kita kembali ke App Center. Terus kita pergi ke setting. Di bagian bawah ada, bentar saya ketutupan terus nih sama tools ininya. Ada API token ya, paling bawah. Nah, kita ini bisa add new API token, kita kasih namanya. Misalkan untuk ini karena untuk Azure Pipeline ya, bikin aja namanya Azure Pipeline. Harus full access. Karena kita akan nulis sesuatu ke dalamnya. Token ini silakan di-copy, ini nggak bakal muncul lagi ya. Di-copy, masukin ke sini. Service connection name-nya silakan langsung tulis aja. Service connection-nya apa? Misalkan koneksinya App Center underscore PHP ID demo, misalkan gitu. Oke, kita save. Nah, kita udah punya service connection. Oke, sekarang kita balik lagi ke pipeline kita, ke YAML-nya. Nah, kita tambahkan task App Center. Tambahkan task App Center. Nah, service connection-nya langsung ada ya, karena kita udah bikin sebelumnya. AppSlug. Nah, AppSlug itu apa? AppSlug itu kombinasi username kita. Ini dalam hal ini Ariolo yang di atas ya. Kalau nanti teman-teman pakai organization, ya nama organization-nya.
Ariolo slash nama aplikasinya apa? Dalam hal ini PHP ID dash demo. Nah, binary file path-nya ada di mana? Nah, tadi kan kita udah nge-copy file APK-nya ke build artifact staging directory. Nah, berarti sekarang si aplikasinya udah ada di sini dong. Nah, kita tinggal copy nih. Kita ke build artifact staging directory slash tadi kan direktorinya banyak tuh di dalam. Biar teman-teman refresh lagi ingatannya. Saya liatin. Nah, di dalam ini kan direktorinya ada slash app, slash build, slash output, slash apk. Teman-teman boleh pakai cara itu. Cuman kalau saya agak ribet. Jadi saya pakai bintang-bintang. Gitu ya. Slash nama aplikasinya. App, apa tadi nama aplikasinya? App -prod-debug.apk. Oke. Nah, ini release note-nya harus ditulis. Biasanya sih si developer itu udah nyediain release note file. Ya kan? Tapi berhubung kali ini nggak ada, kita tulis aja. Contoh release note 1 misalkan. Nah, destination-nya mau apa? Mau group atau store? Nah, dalam hal ini karena kita ini cuma untuk belajar, itu bisa pakai group. Kita ke distribute. Nah, di sini group. Nah, ini seni. Di grup ini teman-teman bisa nambahin grup banyak. Kalau saya biasanya itu sesuai branch-nya. Misalkan develop, atau staging, atau misalkan master or production gitu ya. Itu. Nah, dalam hal ini kita contoh aja grupnya develop misalkan. Walaupun tadi yang di build brand master ya. Tapi grab name-nya develop. Ini bisa masukin nama-nama testernya. Mungkin bisa masukin rona@ariolo.com atau ariolo@live.com. Terserah. Nanti dia akan nge-invite sendiri. Oke, kita udah bikin. Kita klik create group. Nah, ini udah ada muncul di sini. Kalau kita ke menu grup lagi juga dia langsung ada di sini sih. Oke. Lalu kita diminta tadi kan diminta di sini destination ID. Destination ID-nya ke grup, terus ke grup yang develop. Nah, ini tekan tombol range di sini. Terus ada ID di bawahnya ini. Nah, ini di-copy, teman-teman. Di-copy ke sini. Nah, simbol-simbolnya ya Android jelas ya. Nah, ini variasi-variasi yang lain, option-optionnya bisa ditambahkan nanti sendiri. Terus add. Jadi sekarang paper kita udah build Gradle, file yang di-copy ke build artifact staging directory. Ada dua task, yang satu task publish, yang satu task yang ini task publish ke artifact kita, artifaknya pipeline, yang ini untuk nge-distribute ke App Center. Kita save, kita commit directly to PHP ID demo branch, terus run. Nah, saya mau kasih satu ini nih informasi. Kadang, semoga ini tidak terjadi ya. Oh, tar dulu. Nah, karena kita tadi pakai service connection teman-teman, jadi kadang saya tuh suka nunggu kok ini nggak jalan-jalan. Saya pikir antri kan. Nah, ternyata butuh approval service connection. Nah, ini kan dia ada pipeline need permission to access a resource before this run can continue. Nah, ini kita tinggal klik permit aja sih sebenarnya. Klik permit, nanti langsung jalan. Nah, catatan buat teman-teman, nanti ketika task yang distribute ke App Center ini, kadang suka error sih. Tapi ntar dicek lagi tuh. Kadang suka udah langsung masuk di App Center, tapi pipeline-nya gagal. Nah, itu beberapa kali. Nggak sering terjadi, tapi ada aja. Tuh. Oke, kita tunggu. Ini lagi buat ini terakhir sih. Materi terakhir. Jadi kalau ada teman-teman yang mau nanya, silakan ditulis pertanyaannya sekarang biar ntar habis ini show ini selesai langsung kita ke tanya jawab. Ini display demo terakhir.
Oke, Gradle udah berhasil, distribution, publish to artifact. Semoga ke error nih Epicenter-nya. Ini kalau demo kayak itu saya tuh paling deg-degan error sih, itu dekat banget. Wih, berhasil. Oke, ini udah berhasil, kita bisa lihat ke Epicenter, teman-teman. Kita klik refresh aja. Nah, bentar. Di Epicenter kita sekarang udah ada rilis. Nah, ini udah ada satu aplikasi yang berhasil dirilis untuk folder develop. Jadi ntar teman-teman bisa kasih tahu nih testernya siapa-siapa aja, masukin semua emailnya di sini. Gitu. Nah, dari rangkaian ini semua ya ini udah CI/CD udah jalan sih. Nah, untuk bikin automation-nya gimana? Nah, bikin automation-nya tadi kan kita bikin di pipeline-nya trigger by master ya. Tapi kita tadi jalanin dari branch PHP ID demo. Nah, sekarang kita lakuin pull request dulu. Oke, pull request dari PHP ID demo ke master. Langsung approve aja ya, karena saya adminnya. Karena biasa juga kita kalau ada PR, kita nggak pernah baca kan sebenarnya. Langsung aja hajar. Soalnya si developer bingung, lead-nya juga biasanya bingung. Ini dia ngedit apaan gitu. Oke, dia udah berhasil merge. Dia langsung jalan ya, teman-teman. Nah, nih, begitu kita PR, otomatis si branch master ada update kan. Nah, karena dia ada update, dia langsung nge-trigger si pipeline-nya untuk jalan. Gitu. Ini tunggu beberapa saat sampai nanti ke sini juga udah ada. Ini kalau kita ke menu awal ya. Menu awal nih ada PHP ID demo. Nah, ini ada distribute-nya. Nah, ini ada rilis. Rilis ini semuanya mau dari develop, master itu pasti di menu rilis. Tapi kalau kita mau lebih detail lagi ada di groups. Nah, terus ini tadi kita yang kita pilih develop ya, kita develop terus rilis di sini sekarang udah ada. Dengan rilis note-nya yang tadi saya bilang, yang saya ketik contoh rilis note 1. Kalau misalkan di-download, nah ini udah ke-download ya. Nah, oh dia nggak langsung update. Harusnya di sini ngupdate nih. Aduh, malu-maluin banget. Nah, harusnya ngupdate nih di sini 0 unique, 1 unique plus /1 total. Kayak gitu. Oke, berarti ini kita udah berhasil nih bikin simple CI/CD pipeline untuk aplikasi mobile dalam hal ini Android di environment Microsoft. Jadi pipeline-nya tadi pakai Microsoft Pipeline atau Microsoft Azure DevOps Pipeline, distribusinya ke App Center. Nanti tindak lanjut dari ini bisa ke Play Store atau ke App Store. Gitu teman-teman. Om Peter, saya udah selesai. Saya kembalikan lagi ke Om Peter. Wow, asik banget nih. Rupanya Microsoft sudah segini getolnya mereka untuk masuk dunia mobile apps juga. Luar biasa memang. Mantap. Oke, kita akan masuk ke bagian kedua. Sambil kita akan break, Om Yolo mau turun minum. Saya menantikan teman-teman yang sudah bertanya. Udah ada beberapa orang yang nanya. Dan sambil menunggu pertanyaan teman-teman, kita akan ada break iklan untuk beberapa saat ke depan. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini dari Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak tahun 2013 dengan misi membantu jutaan orang di Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat... nggak ada lagu ya, nggak seru. Nah, Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membantu jutaan orang Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting Niaga Hoster karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Dari Rumah Komunitas. Sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Refactory, sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Mereka lagi ada program Refactory Strategic Partner, teman-teman yang mau
mendapatkan uang saku, nah boleh bergabung. Mengerjakan proyek, dilatih dan dibayar. Seperti itu. Dan dari Kodepolitan sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Lah, lagi ada promo. Kodepolitan sedang mengadakan kompetisi membuat website namanya Recloud Challenge 2022. Semua kalangan bisa ikut serta dalam event ini karena kompetisi ini untuk membuat website dengan tren low code development, bahkan bisa sampai tanpa ngodik sekalipun. Event ini bekerja sama dengan Alibaba Cloud dan Tianqi. Total hadiah $15.000 termasuk cash, Alibaba Cloud Credit dan merchandise. Setiap peserta akan mendapatkan benefit seperti beasiswa 3 bulan Kodepolitan, beasiswa 1 tahun Alibaba Academy 1 tahun akses Ali CMS, 100 merchandise dan 1000 mini reward. Segera persiapkan diri dan website terbaikmu, lalu daftarkan dirimu di https://recloud.id dan submit segera. Kamu bisa terus update websitemu sampai akhir penutupan acara dan kumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk bisa menjadi pemenang. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada banyak pertanyaan yang masuk nih Om Yolo. Saya scan dulu nih. Mulai paling atas, wah master-master yang komen. Om Albert Suwandi, Om Setia Budi, terus. Beneran nanya atau ngetes nih? Ini nih. Saya makanya nggak berani webinar tuh kayak gini. Yang nanya ntar tuh teman-teman, waduh, ini nanya. Iya nih, Om Albert nih, Om Denny Julianto, Akbar Herlambang. Oke. Pertanyaan pertama dari Akbar Herlambang. VM image di Azure itu bukan Docker image ya? Bisa nggak sih kita bikin custom sendiri? Ada dua. Yang pertama bisa VM image, yang kedua bisa by container. Dua-duanya bisa. Atau teman-teman bisa VM image terus ngerunning kontainernya juga bisa. Gitu. Tapi jalan by container juga langsung ada pilihannya kok, kontainer terpilih kontainernya apa. Itu bisa. Langsung. Oke, Pak Setia Budi, setidaknya kami oke. Bisa nggak sih define test environment tertentu, misalnya dev, staging, sandbox, production, masing-masing parameternya kan biasanya beda? Bisa. Dalam satu pipeline nanti bisa dibikin condition. Jadi misalkan kalau misalkan yang nge-trigger itu branch-nya develop, misalkan branch develop, maka assemble task-nya misalkan assemble, test, develop, build. Itu bisa. Itu pakai yang namanya condition. Nanti dia langsung ngebaca source code-nya itu apa. Gitu. Bisa, jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Oke. Dari Wiyat Moko, kalau yang running test itu apakah buat jalanin unit test di Android ya, Mas? Kalau run test, setahu saya itu bisa ke UI juga. Kalau unit test itu, tadi ketika kita jalanin task Gradle, itu sebenarnya ada pilihan centang unit test. Cuman karena waktunya terbatas, saya takut error ketika unit test, makanya saya unchecklist. Tapi kalau dilihat di task Gradle tadi, teman-teman bisa centang untuk unit testnya. Kalau pakai Maven, juga bisa. Maven Gradle itu bisa ada langsung unit testnya. Dari Om Denny, asikan mana nih? NE apa ya? Network NE sama engineer. DevOps. Oh, network Network engineer. engineer. Oh, asikan mana nih network engineer sama DevOps? Kita kan dulu orang network engineer katanya. Anakan DevOps sih, soalnya kalau network engineer itu harus ke data center, males kan perjalanan, data centernya dingin. Kalau misalkan DevOps itu, ya sebenarnya walaupun itu bukan dua hal yang bisa dibandingkan ya, karena ketika network engineer yang udah kelas atas pun ya network engineer DevOps kan sebenarnya kan. Dia nanti bisa katakan, saya nggak tahu sih kalau masalah teknologi network engineer itu ada SD-WAN, terus ada apa gitu. Pokoknya kayak di presentasi Cisco saya pernah lihat OSI layer itu sekarang bukan application, terus dari bawah misalkan physical, bukan, tapi sekarang tuh udah application semua. Karena tinggal colok terus langsung config-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ke posisi yang sekarang, network engineer yang sekarang itu kan ke data center, mungkin bisa remote sih, tapi tetap harus melihat device perangkat. Saya sih lebih pilih sebagai DevOps yang saya lakukan sekarang, bermain dengan cloud, nggak usah install OS gitu ya. Tes deh, banyak DevOps engineer muda itu ternyata install OS Linux tuh nggak bisa. Karena kalau misalkan dia mau butuh, saya butuh OS Ubuntu gitu kan, create instant pilih OS-nya Ubuntu. Pas suruh install sendiri dari awal nggak bisa. Jadi sama aja Om Ded, cuman kalau saya sih lebih asik
DevOps karena bisa masuk ke network, application, database, bisa masuk ke semuanya. Itu sih. Iyalah pasti. Iyalah lebih asik lah mainannya ya. Oke Ya. deh. Mantap. Masih dari Om Akbar lagi. Ada pilihan notif channel apa saja? Misal pipeline sukses atau gagal. Masa mesti nungguin di depan monitor? Oh, jelas yang pertama Microsoft Teams. Microsoft itu kan pasti ke situ-situ juga. Bisa Microsoft Teams, bisa Google Chat. Saya lagi nulis blog sih, tapi nggak posting tulisannya. Bisa ke Google Chat. Sekarang kan lagi musim tuh collaboration pakai Google Chat. Nah itu bisa, karena dia bisa keluarnya berbentuknya webhook. Kalau udah webhook kan bisa nerima yang nerima webhook juga. Kayak gitu, tinggal jalanin mungkin di serverless. Nggak tahu tuh server Azure namanya apa. Tapi bisa Teams, Telegram, email itu 3 itu udah default bisa. Sisanya harus pakai webhook sih, setahu saya. Gitu. Wes, mantep bro emang Microsoft sekarang ya. Mungkin karena dunia programming dia kan kurang sukses, jadi memang digerus sedikit-sedikit nih. Makin Servernya dia nggak laku ya. tapi mobile Microsoft Mobile-nya ya memang nggak laku sih. Ya, Jadi nggak laku, jelas. nggak laku. Tapi mungkin dia punya tools malah jauh lebih mudah daripada dari Google mungkin malah ya. Kalau saya lihat tadi, wih, enak bener. udah lebih keren sekarang. Wow, iya. Oke, nggak ada lagi nih yang mau nanya nih. Wah, ini ada 16 yang nonton, nggak ada yang mau nanya nih. Kalau udah nggak ada, kita sudah mau masuk kesimpulan soalnya. Ya. Oke deh. Kelihatannya memang sudah nggak ada dan waktu sudah pas jam 8 kita akan akhiri. Dan oke mungkin Bang Yola ada semacam kesimpulan dari topik kita hari ini, terus untuk memotivasi juga teman-teman terkait topik kita hari ini. Silakan. Ya, yang pertama itu pipeline saya bukanlah acuan. Teman-teman bisa belajar lewat pipeline saya, tapi pipeline saya bukan acuan. Karena kembali lagi, ketika kita belajar ingin menerapkan budaya DevOps dengan melakukan CI/CD, itu setiap perusahaan punya culture-nya masing-masing, tiap perusahaan punya gaya develop aplikasinya masing-masing. Ya, yang kedua, ketika Anda bikin pipeline, kalau Anda bukan developernya, pastikan sering-sering tanya ke developernya. Karena banyak yang DevOps itu suka, oh udahlah bisalah paling standar, Gradle atau pakai Java, Maven. Ternyata suka ada beberapa trik dalam build aplikasi. Karena kembali lagi, si developer juga punya gayanya masing-masing. Gitu, Om Peter. Thank you. Oke, terakhir mungkin kalau ada teman-teman yang pingin diskusi, mau lanjutin atau mau tanya-tanya, kira-kira Bang Yolo bisa dihubungi di mana? Instagram jelas @ariolo. Walaupun saya sekarang lagi sering posting ikan cupang sama ikan koi ya. Yang terutama LinkedIn dan Facebook atau Telegram. Telegram juga cari aja Ariolo. Basically nama saya kebetulan agak unik ya. Jadi kalau dicari Ariolo di sosial media yang agak-agak terkenal, adalah biasanya nama saya. Gitu. Iya pasti sih. Nyari Ariolo pasti mungkin ada beberapa alternatif tapi sudah pasti akan ketemu yang harus pasti yang ketemu. Oke lah. Baik, wah thank you banget Bang Yolo untuk sharing kita menarik hari ini dan saya harap teman-teman terinspirasi untuk nyoba juga CI/CD mobile di lingkungan Azure karena ternyata udah gampang banget. Saya aja ngelihat ini mah topik satu semester juga masih boleh, cuma kita squeeze hari ini biar teman-teman punya kesempatan untuk oprek-oprek lah sendiri. Oke, nah nanti kalau ada butuh channel untuk kontak bagaimana cara menghubunginya Azure, ya mungkin Bang Yolo bisa bantu. Biar ya kali-kali dapat kredit lah atau apa dan sebagainya. Silakan kontak. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP di online learning kita dan sebagai pengumuman teman-teman kita akan ketemu di minggu yang akan waduh saya belum ganti ya. Sebentar, saya ganti dulu. 164. Mana ya? Wah, terlalu banyak sih eventnya. Oh, banyak nih, saya sampai lupa nih. Oh, ini dia. Yes, ini kalau nggak salah.
kita akan ketemu dengan AWS lagi di minggu depan. So, stay tune di PHP ID Online Learning. Dan masih ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan yang sudah berpartisipasi dalam program PHP ID Online Learning. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran 1 sampai dengan 164 hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id. Di sana ada banyak topik-topik dan video-video. Bisa juga berkunjung ke channel YouTube saya di Tekno Bareng Peter untuk melihat rekaman-rekaman PHP ID Online Learning sebelumnya. Jangan lupa dan follow Carik di Telegram untuk mendapatkan pembelajaran atau topik-topik yang menarik karena bisa difilter di Carik. Follow aja di Telegram. PHP ID Online Learning masih menerima donasi. Teman-teman yang mau menyumbang receh bisa menyumbang di s.byphp.id/donasi atau scan QR code ini ke traktir.id. Teman-teman bisa menyumbang receh di sana. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning kita. Bang Yolo, terima kasih banget nih, Bang. Ya, terima kasih juga Om Yes. Peter. Semangat. Kalau ada kesempatan saya pergi ke Sukabumi. Biar kita Siap. ketemu di sana lah. Oke deh. Ya, ya. Bye bye, thank you. Ya, thank you Om. Saya live ya.